Dan saudara, kita juga beralih ke sorotan lainnya, ini terkait dengan konferensi pers Susi Air terkait dengan penangkapan pilot Philip Martens yang juga disandra oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Hari ini rencananya akan ada update perkembangan. Ini merupakan situasi terkini. Susi Pujiastuti juga didampingi oleh anaknya dan juga pihak legal dari PT ASI Pujiastuti Aviation. Susi sebagai pendiri dari Susi Air didampingi oleh direktur yang juga merupakan anaknya, Nadine Kaiser, didampingi oleh penasihat hukum Donald Faris untuk bisa menyampaikan perkembangan terkini. Saudara, sebelumnya pilot dari Susi Air ini disandra oleh kelompok kriminal bersenjata di Wamena, Pegunungan Papua. Sebelum insiden penyanderaan ini, satu unit pesawat dari Susi Air juga dibakar. Kelompok kriminal bersenjata meminta untuk ada negosiasi untuk bisa menyelesaikan terkait dengan kasus penyanderaan ini. Media semua, kita simak langsung konferensi pers terkait dengan pencarian pilot Susi Air di Papua. Cetak dan elektronik yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan media, atas undangan yang kami kirimkan. Hari ini Susi Air yang diwakili oleh founder dan manajer Susi Air menyelenggarakan konferensi pers untuk menyampaikan informasi, perkembangan, dan termasuk juga harapan-harapan kita semua, khususnya dari Susi Air, berkaitan dengan kasus penyanderaan pilot Susi Air yang bertugas di Papua, yang disandra oleh kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai organisasi Papua Merdeka. Nah, hari ini Susi Air menggelar konferensi pers untuk menyampaikan perkembangan dan termasuk juga harapan berkaitan dengan kasus tersebut. Sebenarnya saya tidak perlu memperkenalkan, tetapi tentu saja penting untuk menyampaikan sebelah kanan adalah Bu Susi Pujiastuti. Beliau adalah founder dari Susi Air. Hari ini beliau menggunakan pakaian sampai sepatu serba hitam. Barangkali itu adalah simbol dari hati dan perasaan yang diekspresikan atas kondisi yang terjadi hari ini. Kemudian di sebelah kanan Nadine Kaiser. Nadine adalah direktur dari Susi Air. Secara langsung kami akan memberikan kepada Ibu Susi pertama kali untuk menyampaikan perkembangan dan harapan beliau sebagai founder Susi Air berkaitan dengan kasus pembakaran dan penyanderaan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 22 hari ini. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media, saya ucapkan terima kasih. Sebetulnya beberapa hari ini kalau dihitung sudah dari kejadian penyanderaan dan pembakaran pesawat Susi Air ini sudah 22 hari. Kita semua prihatin, berduka, dan kita tetap berharap dan berdoa bahwa akhirnya pilot kita, saudara Phil Martens, Kapten Phil Martens ini bisa dibebaskan tanpa syarat kalau bisa. Dan untuk saya, keterangan resmi nanti kejadian dan apa mungkin bisa dari Pak Donald bisa disampaikan. Saya ingin menyampaikan Susi Air telah berkiprah di Papua dari tahun 2006.
dari 1 pesawat, 2 pesawat, sampai akhirnya ada 22 pesawat terbang di Papua. Base kita bangun dari tahun 2009 itu sudah mencapai, ada Sentani, ada Wamena, ada Nabire, ada Timika, ada Manokwari, ada Merauke, ada 6 kalau tidak salah 6 lokasi, Sorong, Biak. Rata-rata setiap hari pesawat kita terbang kurang lebih dari 60 sampai 100 penerbangan setiap hari. Dengan 2 jenis pesawat, yaitu Caravan dan Pilatus Porter. Mulai tahun 2012 Susi Air mendapatkan kontrak perintis dari pemerintah. Maka kita terbang menerbangi rute-rute perintis yang karena waktu itu 2012 Merpati dan lain semua sudah selesai, tidak melakukan penerbangan lagi. Jadi kami mendapatkan amanah dengan kontrak pemerintah untuk menerbangi rute-rute perintis. Rute perintis itu adalah rute-rute yang ditentukan oleh pemerintah untuk diterbangi dan 65% disubsidi oleh pemerintah. Jadi tiketnya tiket murah, 250.000 saja kita jual. Sebagian dibayar oleh pemerintah kepada kami. Dan dengan 100 flight rata-rata, kalau dihitung tadi kan 70 sampai 120 flight, kehadiran Susi Air tentunya sangat signifikan di Papua. Dan saat ini dengan kejadian ini tentu mengagetkan kami, menyedihkan kami juga, tidak habis pikir. Untuk saya pribadi, apa yang terjadi ini adalah hal yang sangat tidak kita harapkan dan kita tidak habis pikir. Saya mengerti orang berjuang, ini pribadi ya, pendapat pribadi bukan sebagai Susi Air. Sebagai seorang pribadi, memperjuangkan kemerdekaan dengan mengambil kemerdekaan orang, itu adalah bukan cara yang bijak dan benar. Phil Merton saya ingat karena sebelum dia resign dari Susi Air tahun 2015 adalah salah satu pilot terbaik saya, terbaik Susi Air, pilot terbaik dari Susi Air. Kemudian dia resign kerja di airline dan 2 tahun lalu kembali ke Susi Air karena COVID. Dia menikah dengan orang Pangandaran. Dulu ibu istrinya juga bekerja di perusahaan perikanan Soyo Coman berapa puluh tahun yang lalu. Jadi ya sangat dekat dan anaknya sangat baik. Nah beredar rumor bahwa apa katanya itu sangat tidak benar yang mengatakan bahwa mungkin Phil Merton bersama dengan OPM atau apa, tidak ada karena dia adalah seorang bapak rumah tangga. Saya kenal pribadi dengan keluarga istrinya. Phil ya kerja sama saya dari tahun hampir 10 tahun kan bekerja. Jadi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Kemudian keluar. Kemudian pula kembali tahun 2020. Memang Susi Air dari dulu melaksanakan penerbangan di Papua dengan sangat hati-hati dan mengutamakan safety yang dengan segala tantangan di Papua baik medan maupun keamanan. Kita biasanya tidak terbang ke tempat-tempat yang memang sudah ada indikasi, rumor, ketentuan, ada notam biasanya kalau resmi dari pemerintah ada notam. Kemudian notam itu ya no to airman. Jadi itu ketentuan yang tidak boleh kita terbang.
Kemudian di antara kita biasanya pilot-pilot dengan di sana kan yang terbang banyak juga perusahaan, ada dari misionaris, ada dari swasta yang lain. Kita biasanya juga ada seperti informasi ya di antara kita orang aviasi, oh jangan terbang sana, kita biasanya tidak terbang. Jadi semua yang diterbangin adalah biasanya rute perintis dan rute-rute yang aman. Jadi kalau Paro itu adalah salah satu rute perintis. Dan kita sudah terbang ke sana bertahun-tahun menerbangi rute perintis. Berarti rute perintis itu adalah rute yang ditentukan dalam kontrak dan harus diterbangin oleh Susi Air. Dan itu berarti bandaranya juga bandara yang diketahui dan ditulis dalam kontrak. Jadi dengan segala kehati-hatian apa yang terjadi ini adalah sebuah surprise. Dan saya sangat prihatin, tidak habis pikir. Dan sekali lagi untuk saya pribadi statement saya adalah apapun kita berjuang untuk kebebasan, untuk kebaikan ya tentu dengan kebaikan, bukan dengan mengambil kemerdekaan orang lain. Itu pendapat pribadi saya. Dan selebihnya saya sebagai founder dan pemilik Susi Air ingin minta maaf kepada masyarakat Papua, pemerintah daerah, dan seluruh pengguna Susi Air di Papua yang sekarang ini menjadi terganggu. Karena 70% dari penerbangan porter kita sudah akhirnya jadi berhenti kan sekarang. Kalau porter terbang satu hari 30 sampai 40 flight berarti sudah lebih dari 25 flight terhenti. Dan tentu itu mengganggu kegiatan dan supply logistik daripada masyarakat yang hidup di pegunungan-pegunungan. Perlu diketahui porter itu terbang ke bandara-bandara yang karavan tidak bisa terbang lagi. Jadi kalau sudah tidak porter terbang berarti hanya tempat porter terbang itu kalau porternya tidak terbang ya hanya bisa digantikan dengan helikopter. Rata-rata bandaranya 200-300 meter tujuan-tujuan bandara tempat porter terbang. Tempat yang tidak mungkin terjangkau dengan lain kecuali dengan helikopter atau jalan kaki. Karena jalan di Papua juga belum banyak. Jadi kami mohon maaf, saya sebagai pemilik dan perintis Susi Air tahun 2006 kita masuk Papua. Telah sekarang ini ya tidak bisa melayani lagi. Tentu banyak sebabnya, bukan cuma ya satu armada berkurang dengan dibakarnya pesawat kita. Tahun lalu kita kehilangan satu, sekarang satu. Yang kedua juga confident di antara pilot-pilot kita tidak memungkinkan adanya penerbangan lagi di wilayah pegunungan. Dan ini akan sangat sulit. Jadi resignation juga akan tinggi bila penyelesaian Kapten Philip ini tidak bisa baik. Saya berharap semua sadar, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat Papua, dan organisasi yang mengaku Papua merdeka, bahwa kepentingan masyarakat untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya dan akses transportasi itu adalah hak-hak kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dari saya pikir cukup. Mungkin Pak Donald akan memberikan lanjutan. Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, TNI Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat yang telah mengupayakan dengan negosiasi dengan segala cara untuk bisa membebaskan Kapten Philip Mertens.
walaupun sampai dengan hari ini upaya-upaya terus dilakukan masih belum ada hasil, tapi kita tidak boleh putus asa. Dan saya mohon doa dari semua, tragedi ya, kalau dibilang tragedi ini bisa berakhir dengan baik dan memulihkan kembali kegiatan operasional penerbangan Susi Air seperti semula melayani. Dari sisi bisnis tentu ini juga kehilangan yang sangat besar, tapi lebih untuk saya adalah humanity, kemanusiaan, dan hak-hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atas transportasi dan natura. Karena itu kan kita juga mengangkut bahan bakar, mengangkut makanan, mengangkut segala macam yang dibutuhkan, membawa yang sakit untuk dapat pengobatan, membawa program-program pemerintah untuk kemajuan masyarakat Papua. Ya, saya mohon doa semua ini bisa berakhir dengan baik. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang telah terlibat mendukung usaha, upaya pembebasan Kapten Philip Martens. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, terutama para tokoh-tokoh adat dan juga TNI Polri yang terlibat langsung di Papua, dan juga pemerintah daerah yang terus mengupayakan. Sekali lagi terima kasih dan mohon doanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin langsung saya serahkan kepada. Baik, teman-teman, ada 3 hal yang disampaikan oleh Ibu Susi dan juga berkaitan dengan perkembangan penyanderaan yang sudah berlangsung selama 22 hari. Memang belum ada hasil signifikan dalam arti pil belum ditemukan. Ada 3 hal penting yang Bu Susi sampaikan tadi. Yang pertama itu dengan segala kerendahan hati Susi Air meminta maaf kepada masyarakat Papua secara umum dan beberapa penerbangan yang harus dibatalkan karena insiden pembakaran dan kondisi keamanan. Bu Susi menyampaikan 70% penerbangan dengan pesawat Pilatus Porter itu tidak bisa beroperasi. Paro misalkan di mana tempat pembakaran itu terjadi menjadi zona merah atau red zone yang tidak boleh dimasuki oleh pesawat komersil atau yang di luar institusi negara. Dan tidak hanya itu, daerah-daerah lain juga menjadi daerah merah, sehingga 70% penerbangan Porter itu menjadi terganggu. Hampir 40% penerbangan di Papua secara umum itu menjadi batal dan tidak bisa beroperasi. Jadi tadi 70% pesawat jenis Pilatus Porter karena dia harus masuk ke daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah yang tidak bisa diakses oleh jenis pesawat kecil karavan. Dan terhadap pesawat karavan sendiri ada 40% penerbangan yang terpaksa kemudian tidak bisa beroperasi. Apa yang kita mau sampaikan dan dari hati yang paling dalam Bu Susi tadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua atas kondisi ini. Jelas ini bukan situasi yang diinginkan. Susi Air tentu merugi secara finansial, tetapi tentu yang lebih dirugikan adalah masyarakat Papua secara lebih luas. Yang dulu bisa diakses dengan pesawat, sekarang sebagian masyarakat terpaksa kemudian kembali berjalan barangkali ya Bu ya, memasuki hutan untuk bisa mengakses satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu yang pertama berkaitan dengan operasional. Yang kedua, bahwa Bu Susi menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya tidak henti yang dilakukan oleh institusi negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, kemudian pimpinan adat, pimpinan keagamaan yang berupaya melakukan langkah-langkah terbaik untuk menemukan pil. Tentu saja kita berharap institusi negara tidak lelah untuk berjuang terus. Susi Air akan berkontribusi dalam batasan yang memang
dibolehkan dan diizinkan untuk melakukan kontribusi untuk hal itu. Tetapi tentu frontliner dan garda terdepan dalam penyelamatan ini kita sangat berharap dan mengandalkan institusi negara yang memiliki otoritas untuk itu. Dan yang ketiga, ada catatan internal yang disampaikan oleh Bu Susi tadi bahwa Pil adalah seorang kapten yang sudah lama di Susi Air sejak tahun 2012 dan Susi Air menilai beliau adalah seorang pilot yang berkinerja baik, berintegritas dengan pengalaman yang luar biasa karena memiliki kemampuan menerbangkan beberapa jenis pesawat. Nah, jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang melakukan spin informasi seolah-olah kemudian beliau adalah orang yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu. Itu sangat kita hindari. Yang namanya orang berada di tempat yang tidak diinginkan, tentu dia harus kemudian menunjukkan kondisi yang survival mode, kira-kira mode bertahan di dalam posisi yang memang sedang disandra seperti itu. Nah, itu kawan-kawan media, 3 hal yang disampaikan oleh Bu Susi berkaitan dengan perkembangan penyanderaan dan pembakaran pilot Susi Air, Kapten Philip Max Martens.